Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Yolanda Putri dengan NPM 2011-080434 dari kelas BKPIB semester 5 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan saya tentang studi kasus anak dan remaja di SMA untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah studi kasus anak dan remaja dengan dosen pengampu Bunda Putri Ramadhani MGZ. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Peserta di sekolah menengah atas SMA adalah pelajar yang menduduki masa pendidikan formal sebelum memasuki bangku perkuliahan. Dalam kajian psikologi, peserta didik SMA dimasukkan ke dalam golongan remaja. Remaja merupakan bagian dari masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasanya. Dalam masa perubahannya, sering menyebabkan emosi remaja berubah-ubah. Tanpa diketahui sebab yang jelas, hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Remaja secara psikologis adalah masa remaja di mana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak-anak tidak lagi merasa mereka berada di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan dalam tingkatan yang sama. Sekurang-kurangnya dalam masalah hak, banyak hal-hal yang muncul selama rentang masa remaja. Masa remaja ialah kematangan secara seksual, contohnya perubahan tingkah laku, sikap, dan nilai-nilai yang tidak hanya mengindikasikan perubahan yang lebih cepat pada awal masa remaja. Masalah remaja atau kenakalan remaja menurut Kartono ialah perilaku jahat atau dursila atau kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. B. Pengertian kasus yang dibahas. Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi konseptual tentang remaja yang meliputi kriteria biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Menurut WHO, remaja adalah suatu masa di mana tersebut memiliki perilaku yang tidak menyenangkan. Yang pertama, individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual atau kriteria biologis. 2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, kriteria sosial psikologis. 3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri, kriteria sosial ekonomi. Bentuk kenakalan yang sering dilakukan oleh remaja di lingkungan sekolah yaitu seperti merokok, keterlambatan, dan membawa HP waktu kegiatan proses pembelajaran tanpa sepengetahuan guru. Kecenderungan memiliki lebih besar untuk timbul pada suatu tempat perkembangan tertentu dibandingkan tingkat perkembangan lainnya. Dalam sebuah studi, depresi, membolos dari sekolah, dan hanya menyalahgunakan obat, namun banyak dijumpai pada remaja-remaja suka berdebat, berkelahi, dan berbicara terlalu keras, lebih banyak dijumpai pada remaja-remaja yang lebih kecil. Seharusnya remaja itu memiliki pertumbuhan dan perkembangan kepribadian dari sosial ke arah yang lebih baik, seperti mereka dapat membentuk kepribadian yang menyenangkan dan sifat apa saja yang dapat dikagumi teman sejenis dan lawan jenis. Akan tetapi remaja pada saat ini memiliki banyak permasalahan baik dalam lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga, sehingga mengakibatkan remaja tersebut memiliki perilaku yang tidak menyenangkan. Masa remaja awal biasanya duduk di bangku sekolah menengah pertama. Masalah remaja akhir menurut Kartono dengan ciri-ciri: 1. Tidak stabil keadaannya, lebih emosional. 2. Mempunyai banyak masalah. 3. Masa yang kritis. 4. Mulai tertarik pada lawan jenis. 5. Munculnya rasa kurang percaya diri. Dan 6. Suka mengembangkan pikiran baru, gelisah, suka berhayal, dan suka menyendiri. Masalah dalam perkembangan kognitif anak remaja usia 11-12 tahun dan pada 15-12 tahun lainnya adalah munculnya egosentrisme remaja yang menggambarkan meningkatnya kesadaran diri. C. Tujuan identifikasi kasus adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi peserta didik tingkat sekolah menengah pertama. D. Sasaran studi kasus. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 136 peserta didik. Sampel penelitian ini mengambil 25% dari populasi. Dalam penarikan sampel peneliti mendapatkan bantuan dari guru BK Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Pontianak. E. Metode dan alat pengumpulan data. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini berupa angket atau adalah suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu diberikan kepada kelompok individu dengan maksud untuk data. Selanjutnya adalah pelaksanaan. A. Analisis. Hasil angket masalah remaja subjek penelitian sebelum diberikan tindakan diperoleh skor aktual 902.
dan skor ideal 1115 yang mencapai 78% dengan kategori sedang. Untuk melihat masalah remaja, subjek penelitian sebelum diberikan tindakan secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut. 1. Masalah remaja awal memperoleh skor aktual 283 dan skor maksimal ideal 363, mencapai 78%, berarti termasuk kategori baik. 2. Faktor-faktor terjadinya masalah remaja awal berdasarkan faktor lingkungan sekolah memperoleh skor aktual 155 dan skor maksimal ideal 198, mencapai 78%, termasuk kategori baik. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya ketika peserta didik memiliki banyak masalah yang dihadapi, peserta didik tersebut dapat menyelesaikannya dengan baik. 3. Faktor-faktor terjadinya masalah remaja awal berdasarkan faktor lingkungan sekolah memperoleh skor aktual 155 dan skor maksimal ideal. Faktor guru memperoleh skor aktual 51 dan skor maksimal ideal 66, dan hitungan persentase mencapai 77%, berarti termasuk kategori baik. Hal tersebut dapat diartikan guru merupakan pokok terpenting dalam mendidik peserta didik. 4. Peran orang tua memperoleh skor aktual 103 dan skor maksimal ideal 132, mencapai 78%, berarti termasuk kategori baik. B. Diagnosis. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan dengan literatur yang digunakan, maka dapat dirincikan peserta didik pada masa SMA tersebut memiliki permasalahan antara lain. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan masalah remaja sekolah menengah atas negeri 10 mencapai skor aktual 902 dan skor maksimal 1115, mencapai 78%, berarti termasuk kategori baik. C. Prognosis. Berdasarkan analisa melalui literatur review dapat disampaikan bahwa peserta didik sekolah menengah atas dapat mengontrol emosi dengan baik, dapat menangani permasalahan yang ada pada dirinya dengan baik, serta peserta didik mendapatkan tindakan preventif yang baik dari guru bimbingan dan konseling dengan cara mengenal peserta didik lebih dalam lagi. Melakukan pendekatan dengan remaja bisa mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik. D. Treatment. Peserta didik sekolah menengah atas di salah satu SMA negeri dapat menjalani masa remaja dengan baik untuk terus menjaga kualitas mental peserta didik di sekolah pada masa remaja. Pada masa remaja ini, guru bimbingan konseling harus terus memberikan layanan konseling sesuai dengan kebutuhan peserta didik. E. Follow up. Untuk menindaklanjuti layanan yang diberikan lebih baik kiranya jika peserta didik tingkat menengah atas dapat diberikan edukasi mengenai keprofesian yang disampaikan oleh profesional di bidangnya. Merupakan suatu perbincangan di kalangan masyarakat karena masalah remaja dapat mengganggu ketenangan hidup masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, peserta didik di sekolah menengah atas dari 10 memiliki keadaan dan emosional yang stabil, sehingga dapat dikatakan pengontrolan diri sangat baik. Ketika peserta didik memiliki masalah, peserta didik tersebut dapat mengontrol diri dan rasa gelisah akibat masalah yang dihadapi, sehingga masalah apapun yang dihadapi peserta didik terselesaikan dengan baik, berada pada kategori banyak dengan persentase 53%. Baik, sekianlah laporan dari saya. Hasil laporan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.